akan membahas tentang sesuatu yang jika kalian berencana hidup atau bekerja di Jepang, ini adalah persoalan yang akan membuat pusing pada saat datang, pusing pada saat perjumpaan, yaitu tentang sampah di Jepang. Dan kembali saya di sini ditemani Manda. Halo. Assalamualaikum. Teman satu tujuan. Iya. Aja. Satu tujuan. Mungkin kalau misalnya sampah ini ya kalau teman-teman yang udah di Jepang ini tahu sendiri ya, kalau misalnya masalah sampah ini sangat hal yang sangat simpel tapi sangat juga memusingkan. Bener nggak, Bung? Kayak gampang-gampang tapi susah, suka bingung juga ini buangnya kemana gitu. Terus ribet juga, kita kan kadang nggak tahu gitu ini masuknya plastik atau yang bisa dibakar gitu. Nah itu biasanya di situ sih. Terus plastik juga kan dipisah lagi, plastik botol, plastik. Bentar, penting jelasin dulu dan lain sebagainya jadi gitu. Sampah itu ada nah pokoknya gitu. Intinya sepusing itulah sepusing itu kita di sini. Yang pertama sih pengalaman Bung Manda dulu pas datang terus lihat hal ini, gimana rasanya? Apa sih, pas pertama ke Jepang sebenarnya emang udah pernah diajarin juga sih gimana cara buang sampah Jepang, tapi kenyataannya pas udah nyampe di sini tetap aja ada titik bingung. Tetap aja ada titik bingung, ini buangnya kemana, masuknya ke sampah apa. Ada aja hal-hal yang kayak gitu sih. Bentar, dulu diajarin di mana? Dulu waktu pelatihan itu masuk pendidikan itu kan diajarin juga cara buang sampah kan. Cara buang, pemilahan sampah. Secara garis besar sih ngerti. Cuman pas udah nyampe di sini prakteknya kayak ada beberapa barang atau sampah yang ini masuknya kemana ya gitu. Benar-benar. Kita masih banyak salahnya, dan di situ kita sering banget diperingatkan sama pihak pengelolanya. Oh iya sih, sama sih, benar. Jadi perlu diketahui nih teman-teman, kalau di Jepang itu tergantung kota sih sebetulnya, bro. Iya benar. Tergantung kota. Tiap kota kebijakan sampahnya berbeda-beda. Cuman ada beberapa kesamaan gitu di antara kota itu, kayak pemilihannya gitu. Jadi kan kalau di sini di Tokyo pinggiran sih sebetulnya, Tokyo pinggiran itu kan dibagi jadi beberapa bagian. Kayak sampah plastik, terus sampah apa sih bahasa Indonesianya, muerogomi itu? Sampah yang bisa dibakar lah. Sampah apa? Sampah yang pokoknya terbakar lah. Kayak kertas, daun gitu kan. Makanan sisa. Sampah itulah, sampah yang gitu. Sama botol plastik, botol beling, koran juga cuy, koran sama buku-buku kan itu bisa. Koran, dus juga kan. Terus sama sampah berbahaya kayak pecahan, barang pecah belah gitu, yang udah pecah, paku, terus gas, apa sih namanya tuh? Korek api. Bukan korek apinya, itu sih yang kaleng kayak buat pengharum ruangan gitu kan. Oh iya. Kan mengandung gas. Itu juga dipisahin ke yang berbahaya. Ada juga kalau misalkan di Tokyo Kota katanya sih, tapi lihat juga sih kalau di Tokyo Kota itu sama, masuk semua satu. Masuk satu, jadi lebih enak. Masa sih? Kayak benar. Baru tahu. Kayak kita di Indonesia gitu. Jadi satu pintu masuk gitu. Jadi satu pintu. Cuman ya tetap aja terjadwal gitu. Nggak bisa sembarang dibuang gitu. Jadi ada, kalau di Jepang itu ada kan jadwalnya hari apa. Iya. Terus dibuangnya di mana. Tetap aja sih ribet gitu. Dan jadwal itu kan tiap kota beda-beda ya. Kayak beda. Maksudnya antara Tokyo dengan yang kota-kota yang lain kan beda-beda juga. Nah, kita juga kan per bulan juga jadwalnya ada jadwal khusus kan. Iya. Kalau misalkan Selasa plastik, belum tentu bulan depan Selasa plastik gitu. Perubahan jadwal. Ada perubahan jadwal kayak gitu. Tapi rata-rata ya sama. Pernah salah buang sampah nggak?
Ya ada cerita juga sih. Dulu ini masih cerita dulu dah, karena kan kalau Pasti pas awal-awal. pas awal itu yang memang pas paling apa ya, cerita yang paling lucu atau apa itulah udik gitu. Konyol ya. Konyol lah istilahnya. Ya itu pas awal-awal. Dulu pas yang di pertama ke Jepang itu, karena bukan nggak tahu sih, pura-pura nggak tahu itu. Jadi dulu mikirnya, ya udahlah kita orang luar ini bukan orang Jepang gitu. Bodoh amat gitu. Buang sampahnya digabung aja gitu. Bodoh amat itu digabung terus dibuang. Pas hari itu juga ya, buang sampahnya pagi hari. Nah siangnya itu si sampah udah ada di depan pintu. Anjir. Serius. Depan pintu rumah. Di apa tau di apartemen. Anjir, dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Saking. Kok mereka bisa tahu sih? Nah itu masalahnya, kenapa bisa tahu? Nggak tahu ada kamera gitu atau gimana gitu, kenapa mereka bisa tahu? Atau mungkin si Udah yang mengira kali. penjaga lingkungan itu mungkin udah mengira apa sih ini mah orang luar Orang baru itu gitu. katanya. Orang luar. Soalnya sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada Nggak kejadian ada. kayak gitu. Ini mah karena kebetulan orang baru dan orang luar gitu mungkin Iya sih. Besar kemungkinan ke arah situ. mungkin kebetulan gitu. Tapi ya itu gitu. Jadi apa ya? Jadi kita malu sendiri sih. Iya sih benar. Malu sendiri. Kalau menurut saya pengalaman buang sampah itu paling lebih kebingung sih, kayak kebanyakan di sampah plastik. Kalau sampah beling sama sampah kaleng itu kan maksudnya dia jelas ya. Pemisahannya, oh ini masuknya kaleng, ini plastik kayak botol atau bekas makanan plastiknya. Yang sering bingung itu di plastik-plastik yang kecil gitu loh. Oh iya kayak bekas snack. Kayak bekas snack, bungkus-bungkus makanan Iya. itu. Ini masuknya ke plastik atau ke moerugumi ya? Tapi ternyata kalau kita lihat lagi bro di ininya, di bungkusnya. Bungkus di belakang, Ini bagian kan belakang. ada logo ini ya, ada logo kayak circle gitu. Mungkin masuknya ke plastik gitu. Kayaknya sih gitu. Makanya sekarang kalau buang sampah kayak bekas makanan gini, ya udah masukin ke plastik aja lah. Gitu sih. Kalau sampah makanan, kecuali kayak sampah-sampah kayak yang apa ya? Sampah apa? Yang terbakar itu, misalnya kayak Kertas. pakaian gitu Oh kan. iya pakaian. Sebenarnya ada juga sih pemilahan kan pakaian, Pemilahan cuman buat kadang pakaian kita khusus. ribet Masukin aja. tetap aja ada ngeyelnya. Tapi Dimasukin ke ini ya ya. maksudnya kalau misalnya pakaiannya cuma selembar satu doang gitu ya. Iya. Ya udah masukin juga gak akan ketahuan gitu. Ya kan? Masukin Bener, plastik di antara maksudnya di antara tumpukan makanan gitu, sampah makanan atau sampah plastik cuma satu doang ya. Ya Yang jadi masalah sampai bertumpuk-tumpuk nah kayak kalau misalnya itu kan susah. itu nggak bagus sih sebenarnya, nggak usah diikutin. Iya sih. Cuman ya gimana? tetap ada. Tapi gimana gitu. Masa harus nunggu sampai numpuk dulu sampah pakaiannya kan? Iya, Enggak juga kan? Iya sih. Itulah kegalauan sih itu sebetulnya, bukan salah satu hal negatif, tapi ya memang negatif. Kita bingung. Tapi kitanya ya bingung gitu, mau gimana lagi? Mungkin kita harus bertanya lagi. Ilmu kita nggak sampai sana tentang Iya, sampah. kayaknya ilmu kita belum nyampe ke sana. Harus nanya sama warga lokal. Tapi menurut Bang Mane ini pemilahan sampah seperti ini dinilai gimana, baik atau Bagus sih. Jadi sampah itu kan maksudnya tiap hari orang pasti memproduksi sampah ya, manusia atau rumah tangga gitu kan. tidak bisa dielakkan lah, sampah Nah pasti gitu. ada. Nah dari sampah itu jadi kita bisa memilih kayak mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa dibuat jadi benda lain, mana sampah yang memang harus dimusnahkan gitu kan. Bagus sih, justru dengan adanya pemilahan sampah ini jadi orang-orang yang kerja di bidang itu, yang maksudnya yang ngerjain tentang sampah itu, kita jadi mempermudah pekerjaan mereka Pak. Jadi kayak sampah yang dibakar ya udah mungkin mereka tinggal masukin aja ke tempat pembakaran gitu kan. Kayak sampah-sampah yang sekiranya bisa didaur ulang kayak kaleng, terus botol plastik yang kayak gitu kan ada manfaatnya lagi, bisa dipakai lagi. Benar. Apalagi sekarang kan kampanye yang mengurangi plastik itu kan, sebisa mungkin kita kan pakai plastik yang maksudnya kalau sebisa mungkin nggak pakai plastik, kalaupun pakai yang didaur ulang kan gitu. Iya. Ya harapnya sih di Indonesia
di pemilahan sampah juga udah bener-bener efektif. Udah ada sih sekarang juga Udah ya. ada. Cuman belum terlalu efektif kayaknya. Karena belum terbiasa gitu. Nah itu Kayak kita saja yang datang ke sini kan belum terbiasa gitu. Bayangkan orang-orang lokal sini gitu, orang-orang Jepang, mereka dengan sistem sampah seribet ini, terus teratur gini cara buangnya ya, terus buangnya kemana? patuh. Ngerasa ribet nggak sih kayak kita gitu? Pertanyaannya mereka sama nggak sih Kayaknya sih perasaannya sama, gitu? Mereka juga ngerasa ribet, tapi yang salutnya itu mereka itu patuh loh. Patuh. Patuhnya itu maksudnya bukan cuma satu daerah, bukan orang Tokyo doang gitu yang enggak, tapi Serempak. sampai yang di desa-desanya pun Iya. mengikuti aturannya gitu. Itu salutnya sih. Ya berharapnya di kita juga bisa kayak gitu. Karena cuma di bukan kota ini besar doang. sistem ini juga bukan baru-baru kan, kalau di Jepang udah dari Udah lama. lama juga. Mungkin ya orang Jepang juga mereka udah terbiasa. Itu sih. Ya kalau misalkan awal-awalnya pasti merasa terpaksa juga, mungkin nggak tahu juga. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia ada maksudnya sistem ini berjalan dengan Baik ini ya, gitu. dengan baik. Masyarakatnya juga ya Masyarakatnya mendukung, juga sadar tentang buang lingkungan. sampah yang minimal, harapnya sih ya, minimal nggak buang sampah sembarangan dulu deh. Benar. Syukur-syukur bisa milih milah-milih sampah, tapi minimal buang sampahnya nggak sembarangan. Tidak sembarangan, ya teratur itu tadi ya. Minimal buang sampah di tempatnya. Gitu. Nggak buang di jalan, nggak buang di selokan, selokan. dan Minimal di sebagainya. tempatnya. Ya syukur-syukur mereka buang sampah sesuai penempatannya. Coba bayangin kalau Indonesia orang-orangnya bisa kayak gitu. Mungkin Mayoritas. Sekarang juga udah kayak gitu, cuman belum mayoritas, Pak. si minoritas orang-orang yang sadar kan kali. Orang sadar buang sampah. Kadang juga pengen buang juga, maksudnya kan kalau di sini ya kita buang, terus tiap jam berapa kan ada yang ngakut tuh naik mobil misalnya. Iya. Nah kalau misalkan orang di kita, kalau misalnya di kompleks ya atau di kota mungkin bisa aja gitu ada yang ngakut mobil. Ini yang kampung enggak gitu, tapi kota juga, namanya juga negara berkembang kan ya. Kampung enggak gitu, tapi kota juga enggak gitu. Oh, ngerti nggak sih? Ya, tengah-tengah lah. Jadi kota-kota yang apa gitu lah. Yang tengah-tengah Yang gitu. ya pertengahan gitu. Nah, mungkin warga situ juga mau buang juga nggak ada yang ngambilin gitu. Maksudnya nggak ada yang kolektifin gitu ya kayak di sini. Oh iya, mereka mau ngikutin tapi sistemnya mungkin belum jalan. Belum jalan. Terus mau dibakar juga nggak ada tempatnya. Akhirnya ya udahlah buang di selokan misalkan. Karena cuman ada itu aja medianya gitu. Oh iya juga sih. Kalau misalkan mau dibuang di tempatnya nggak ada, bukan nggak ada sih. Apa ya namanya? Ada, tapi cuman mungkin menumpuk nah gitu. Iya sih. Bukan rumit sih. Ya masih complicated lah. Complicated sih. Efek domino. Jadi maksudnya orang buang sampah sembarangan, kenapa? Apakah memang dia nggak sadar atau nggak ada media tempat pembuangannya? Atau memang dia nggak tahu, nggak ada yang edukasi? Kita nggak tahu juga kan. Tapi mudah-mudahan kedepannya sih orang-orang, maksudnya semua pihak gitu ya. Semua pihak bisa lebih sadar, lebih wise lagi dengan sampah itu kita yang bikin sendiri dan kita harus tanggung jawab dengan yang kita buat sendiri gitu. Pernah ngerasa ini nggak Pak, waktu di Jepang kayak kaget gitu ngelihat orang, anjir kok sampai kayak gitu. Nggak ada sampah gitu maksudnya atau gimana? Enggak sih, kalau saya kayak gini, kayak lagi jalan lihat orang dia nggak sengaja ngejatuhin sampah permen bungkus permen tuh kan kecil ya, kalau bungkus permen ukurannya kecil kan. Tapi dia sampai kok bungkus permennya jatuh gitu, dia sampai jalan mundur lagi buat ngambil si bungkus permen itu. Saya dari belakang ngeliatin orang sampai segininya gitu. Maksudnya aware ke sampah tuh sampai segininya, sadarnya itu salah gitu ya. Sampai kalaupun nggak sengaja. Iya, walaupun dia nggak sengaja, tapi dia sadar pas udah agak jalan, loh sampah dia jatuh gitu. Dia balik lagi buat mungut lagi gitu. Iya sih benar. Salut ke situnya. Ya dulu juga memang berpikiran gitu sih. Cuman ternyata si sampah ini ya mereka tuh diajarin sejak kecil. Iya. Sejak SD. Malah dari Yochieng, Pak. Dari PAUD kalau kita ya, dari PAUD gitu ya. Jadi memang mereka
apa dari kecil tuh masuk TK gitu istilahnya, TK PAUD gitu. Diajarinnya moral dulu. Betul. Sebelum ilmu pengetahuan moral dulu. Betul. Mereka itu diajar attitude dulu sih. Kayak kalau misalnya dulu aja nih ya, pengalaman dulu pernah lihat acara apa sih namanya karate. Itu anak-anak SD semua. Nah, si tempatnya itu sebelum dan sesudahnya itu ya, mereka dibersihin. Nah, itu. Jadi ada penghormatan misal ke tempat, kalau kita aula lah ya. Penghormatan ke aula, bersihin dulu. Terus dipakai udah beres, kelar upacara penutupan. Nah, semua anggotanya tuh ngebersihin lagi. Sampai gitunya gitu. Nah, itu. Kalau kita kan ya udahlah ada si Amang bersih-bersih paling gitu. Itulah. Mentok-mentok kan ya. Akhirnya kan jadi keenakan gitu. Tapi kan nggak gitu juga gitu. Berarti mereka apa ya? Benar-benar menekankan tanggung jawab. Iya, itu. Pribadinya itu maksudnya apa yang kamu buat ya kamu harus beresin lagi gitu kan istilahnya. Terus pernah juga ikut dulu kayak event di universitas di Jepang. Jadi di event itu tuh yang paling banyak dan paling mencolok kelihatan itu tempat sampah. Serius ya mah. Jadi pas masuk acara event itu tempat sampah itu berjejer banyak banget. Beneran sampai kayak sampah sumpit, terus sampah tutup botol itu dipisah-pisah, benar-benar dipisah. Sampah itu juga pas sedotan juga dipisah-pisah kan ya. Ini untuk sedotan, ini untuk sumpit, ini untuk tutup minuman. Botol, ini untuk botolnya. Iya benar-benar. Nah si botolnya itu juga ya dibagi lagi, jadi si labelnya itu dicopot. Iya plastiknya dicopot kan. Nah, si labelnya itu masukin ke sampah plastik, si botolnya di botol. Iya benar-benar. Sampai pernah juga ngalamin kayak gitu. Sampai jadi kok bisa gitu. Sampai sejauh itu ya mikirin tentang sampahnya. Tapi bukan berarti di Jepang juga nggak ada sih tempat, bukan berarti nggak ada tempat kumuh atau tempat yang kotor, ada. Cuman ya minoritas. Gitu. Pernah dilihat juga sih pas jalan-jalan di Tokyo ada satu tempat gitu kumuh gitu, ada banyak sampah gitu, kotor gitulah. Ada ternyata. Ada. Tapi ya minoritas. Iya sedikit. Terus kalau maksudnya ya buat teman-teman yang baru mau ke Jepang atau belum tahu tentang Jepang benar, maksudnya di Jepang itu sebenarnya kalau nyari tempat sampah susah loh. Sadar nggak kalau kita jalan-jalan misalnya nyari tempat sampah itu agak susah loh kalau di luar gitu ya, di umum. Tapi apa tempat-tempat umum tuh tetap bersih. Tempat sampah itu sebenarnya di tempat susah dicarinya. Susah dicari, tapi sebenarnya selalu ada kalau di tempat umum. Selalu ada, tapi kayak tersembunyi gitu loh. Maksudnya ya enggak maksudnya apa ya? Enggak inilah. Enggak mencolok ya. Kalau di paling kita kalau mau buang sampah ke kombini. Tapi ya itu kalau misalnya sekalipun tidak ada tempat sampah, orang-orang sini tuh biasanya disimpan di sakunya. Dibawa balik di tas atau di saku. Iya. Nah, kalau misalkan naik kereta nih, kalau di Eki pasti ada. Kalau di Eki selalu ada. Jadi si barang-barang si sampah yang ada di tas atau di sakunya itu dibuang di sana gitu. Jadi mereka berani berani bawa lagi dulu gitu. Bawa dulu, nyimpen dulu, baru dibuang setelah itu gitu. Sampai segitunya luar biasa. Tapi itu saya yakin negara ini juga untuk menjadi seperti itu bukan waktu yang cepat gitu. Untuk menyadarkan masyarakatnya sampai seperti itu. Bukan waktu yang sebentar gitu ya, udah dari mereka mungkin udah belajarnya dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Benar. Ya gitu sih. Jadi ya teman-teman nih yang mau ke Jepang pasti kaget sih, bukan nggak boleh kaget sih, pasti kaget, tapi setidaknya ada kekagetan. Tapi setidaknya ya jangan disepelekan juga nih masalah sampah, cari tahu lah, karena dari sampah bisa jadi masalah besar loh. Benar-benar. Pasti itu kayak kita misalnya buang sampah sembarangan atau buang sampah nggak sesuai aturan jadwalnya bisa jadi masalah nanti sama orang komplek. Benar. Di tempat lingkungan tinggalnya kan. Iya, jangan sangka kita buang sampah nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang liatin. Nah itu buktinya tadi pengalaman saya itu nggak tahu ada kamera atau apa sih. Mungkin prasangka atau mereka pasti tahu siapa yang buang sampahnya nggak benar sesuai jadwal. Pokoknya ya ikutin aturan yang intinya kalau emang nggak tahu bisa nanya ke warga lokal. Terus ya setidaknya sebelum ke Jepang harus tahu dulu gitu. Ya minimal tahu gitu kalau misalnya persiapan cari ininya ya. Referensi gitu. Referensinya dulu.
Kalau misalkan sampai di Jepang itu ya gitu. Jadi harus tahu dulu baru ke sini gitu. Jangan pura-pura nggak tahu sih. Kalau pura-pura nggak tahu ya Kebangetan sih itu. kebangetan sih. Ya udah sih gitu doang. Ya, mudah-mudahan Untuk sih episode sampah ini. harapannya nanti negara kita sendiri bisa kayak gini ya, Pak. Amin amin. Walaupun kita nggak tahu kapan, Kapan. tapi mudah-mudahan kedepannya kan Iya. kalau kayak gini kan enak ya, Siapa- jalan-jalan bersih. Siapa tahu kan orang-orang Indonesia nih yang sudah berada di Jepang terus pulang tetap membawa budaya ini Nah gitu itu ke Jepang. budaya bagusnya dibawa, Budaya bagusnya dibawa ke Indonesia ya, gitu kan. Jadi contoh, ditularkan ke jadi ke contoh lingkungan buat sekitarnya, sekitar. itu kan jadi bagus. Semoga seperti itu dan semoga Amin. kita juga Mudah-mudahan seperti itu. iya. Kita juga semoga pas pulang ya masih membawa budaya baiknya gitu ya. Iya, ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya, buang sampahnya. Iya dong, sampahnya harus dibuang tetap. Iya, benar. Baik, terima kasih sudah mendengarkan celotehan bacotan kita kali ini. Dan sayonara. Sayonara, assalamualaikum.